Ikuti Mas Budi. Kemudian ada laporan pusat Basnas. Kemudian ada yang nanti juga. Nah, ini yang itu. Kemudian di terakhir ada 2 case nanti kita yang akan bahas. Itulah yang nanti kenapa sih banyak case yang sebenarnya harus kita ketahui dulu di sini. Selanjutnya, nah ini ada 6 puskesmas yang dapat jaringannya. Nomor sudah tertera di sini. Kecepatannya 50 Mbps sama. Semuanya, tidak ada perbedaan. Untuk device-nya itu 10 sampai 12 device optimumnya di situ, Pak. Nah, saya jelaskan di sini. Di sini device tersebut itu hanya penggunaan di luar dari game. Karena fluktuasi untuk game dia beda. Kalau contohnya nih, ada satu saja orang yang main game. Device 10, satu device yang main game, impact-nya kena yang di 10-nya tadi. Contoh, ini kan dapat 5 Mbps nih, kita share ke angka 10, berarti angka dapatnya 2 sampai 5 Mbps. Ketika ada yang main game, dia langsung drop. Makanya banyak yang kita dapatkan di pemerintahan itulah. Saya tidak melarang untuk main game atau segala macam itu masing-masing akan, tetapi ada baiknya ketika di jam-jam contohnya pelayanan agak dikurangi lah permainan game di sini. Kita bisa untuk membloknya, tetapi kurang etis juga kan dari tim Telkom blocking yang seperti ini. Nah, makanya nextnya ke depannya jangan sampai boleh sih, tapi dikurangi lah hal-hal yang kurang bermanfaat seperti ini. Tapi kalau sudah di luar jam kerja, monggo dipersilakan. Nah, selanjutnya untuk yang puskesmas undi, ini dia orbit dikarenakan gini. Kenapa tidak bisa kita fiber optik ke sana? Pertama, dari segi jaringan terlalu jauh, hampir berapa kilo itu sampai ke sana ya Pak ya. Itu sudah kita dalam tahapan ke sana. Tapi ini bertahap Pak. Kenapa ini masih terkonver orbit? Dia dapatnya kecepatannya 20-30 Mbps. Kemudian device-nya 5-7. Kuotanya 250. Sedangkan yang di sini limited. Berbeda dengan yang di sini. Oke, next. Kemudian untuk kelurahan. Kelurahan di sini dapat 6 kelurahan plus 1 Basnas. Baik, kembali kita informasi. Semuanya sama, dapat kecepatan 5 Mbps, optimumnya sama, limited. Nah, untuk nomor yang sini tertera di sini. Selanjutnya, oke, nah, case-nya di sini. Ini contoh yang ada di puskesmas. Ini aman semua. Jarak di sini, ini yang sering jadi permasalahan. Jadi kita bisa cek Pak, sini Pak. Nah, ini device lainnya. Contoh aplikasi apa? Desktop, Realme, handphone kita cek di sini. Permasalahan di sini, jarak antara modem dengan penggunaan terlalu jauh. Makanya sering yang dinyatakan, Mas kenapa ini nggak bisa? Mas kenapa nggak bisa? Karena contoh pemasangan juga modem juga contoh ini. Modem ketika diletakkan seperti ini, dan diletakkan seperti ini, impactnya juga. Karena ini seperti ini dia akan nembak ke atas. Itu beda dengan yang seperti ini. Kemudian jaraknya. Contoh, karena jujur, mohon maaf sebelumnya. Kalau untuk yang di sini, boleh beda sendiri loh. Ini contohnya. Ini kemarin ya saya cek. Karena laporan dari kita, Mas ini kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Ini pun sudah merah-merah. Ini terlalu jauh nih Pak. Nah, line bandwidth-nya segini. Nah, satu lagi. Contoh ya. Kita kan share-nya itu 50 Mbps. Akan tetapi tidak semua device itu mampu dapat 50 Mbps Pak. Jadi ada kapasitas sendiri. Contoh, kapasitas penerimaan dari handphone sama laptop beda. Laptop pun ada serinya juga. Jadi tidak bisa contohnya, Mas kenapa kita hanya dapat 10 Mbps nih? Kalau mau sebenarnya secara itu kita bisa cek, tapi dari modemnya langsung pakai LAN langsung ke laptop yang benar-benar bisa dapat di angka 50 Mbps. Itu kalau mau benar-benar kita secara real Pak. Akan tetapi makanya saya izin untuk yang di sini mohon bantuannya ketika semisalnya Pak jaraknya boleh dihitungkan device apa dulu? Misalnya pemasangan device apa dulu nih? Kalau device yang kita cek sini, kalau dia terlalu jauh, nah ini meskipun kecuali pakai LAN. Tapi LAN pun ada kapasitas sendiri, semakin jauh jaraknya, semakin penurunan.
Oke, nah sebelah sini, nah itu saya harap nanti karena lingkup dari modem ini sendiri nanti akan dijelaskan sama Mas Irul, itu ada kapasitas juga, apalagi banyak sekat ya, apalagi beton. Kalau gipsum masih mendingan, tapi kalau udah beton nggak ada sirkulasi buat keluar, nah selesai itu kan. Izin selanjutnya, nah nih izin untuk yang mohon maaf sebelumnya di Puskesmas Undi. Izin Bu, di sini kan dapatnya itu per bulan di angka 250 giga ya untuk kuota yang tadi 250 giga. Kan tetapi di sini kita bisa ngeblok segala macam, dia bisa ngeblok, bisa. Ada saya gini, saya blok aja semua. Akan tetapi kurang etis jujur, kurang etis jujur. Karena gini Bu, ini dari tanggal 1 sampai 24 Juni 15,2 per giga per hari. Per hari. Per hari. 15,2. Ini yang itu ini totalnya. Itu aku sering banget itu. Nah, ini kalau di sini hanya ini, kalau ini oke lah. Ini juga service dia emang untuk update ya. Tapi untuk maaf sebelumnya TikTok ini, mohon maaf sebelumnya Bu. Tapi ya itu boleh sih, boleh. Kan tetapi kita nggak kurangin aja sih nanti ke depannya. Nah, yang lumayan parah ini Bu. Ini 2 hari ini. Baru. 2 hari ini Bu. 2 hari ini 1 sampai 2 Juli. Itu saya hitung aja gitu. Di sini biar kita sharing Pak ya. Jadi buat di lapangan seperti ini lah. Karena gini, kapasitas untuk yang di modem pun bisa kita keluarin seperti ini Pak. Nah itu juga kan. Makanya ini ada contoh aja yang ada di Orbit. Karena 32 anggaplah 30 giga dikalikan 25 hari udah berapa? Sedangkan fokus dari itu dari Diskominfo hanya kasih 250 giga. Takutnya gini Bu, ketika contoh habis nih tiba-tiba tim dari Puskesmas Undi, Pak kenapa ya belum aktif lagi? Saya bisa, akan tetapi pengurangan jadi di bulan September sama kesana nggak ada anggaran Bu. Itu yang akan kita jaga-jaga. Oke sampai nih, sebentar kita anggaplah dari Dinas Kominfo kasih 250 giga. Anggaplah di hari 15 sudah habis nih. Sisanya bagaimana? Apakah mau ditambah kembali ke Puskesmas atau seperti apa? Itu yang saya tanyakan. Kedua, next ya nanti ini saya sih tidak berharap cuman 2 ini Bu. Jangan sampai nanti saya blok, enggak mungkin kan. Saya juga enggak enak kan. Ya, nanti tiba-tiba, Pak kenapa Pak? Lah, kita lagi yang kena Bu. Kenapa jaringan Telkom ngeblok ini? Nah, itu yang kurang etis. Makanya di sini saya harapkan sama Ibu untuk cek ke tim jangan sampai lah. Tapi ya kalau ini sudah ya. Nah, kemarin ini saya cek itu sih. Oke. Selanjutnya sudah selesai. Itu aja sih Pak. Kemudian setelah ini akan ada dari Mas Ahirul pembahasan terkait selanjutnya. Dalam penyediaan akses jaringan. Nah, yang kami deliver sebenarnya di area Bangka Barat ini ada layanannya menggunakan fiber optik. Ya, memang kami deliver jalan fiber optik. Nah, tambahan lainnya adalah layanan Indibis dan 4G. Nah, ini kalau kita lihat ada 2 layanan. Indibis ini sebenarnya kalau kita nggak familiar dengan namanya, itu sama aja dengan IndiHome yang sebelumnya. Nah, jadi IndiHome tapi dikhususkan untuk perusahaan ataupun kantor ataupun segmen bisnis. Jadi namanya ubah jadi Indibis. Kalau misalkan untuk rumah yang pribadi itu kita pakai IndiHome. Jadi yang IndiHome sudah kami pindahkan di Telkomsel, pengelolaannya yang Telkom mengelola khusus untuk yang Indibis. Nah, Indibis ini secara kuota tadi di beberapa lokasi ini ya, di lokasi Puskesmas ini sebenarnya dari sisi kuota itu unlimited. Ya, kami tidak membatasi misalkan sudah sampai pemakaiannya 30 GB lalu dia drop, itu enggak. Ya, untuk Indibis. Jadi Indibis dipakai sepuasnya mau 24 jam selama 1 minggu dan setiap bulan itu dipakai terus menerus. Itu malah di sisinya Kominfo dan Telkom itu bagus, artinya internet kami dipakai, digunakan ya untuk bulannya itu untuk dari Indibis. Nah, kecepatannya
masing-masing di puskesmas ini tadi dipaparkan Bang Surin ada 50 Mbps. Jadi 50 Mbps ini nanti bukan berarti setiap orang 50 ya. Defaultnya dia memang 50, tapi ketika penggunaan jumlahnya sudah melebihi jumlah device-nya, dia secara kecepatan dia akan menurun karena terbagi ke device yang lain seperti itu. Nah terus kuotanya unlimited, jadi satu orang memakainya mau 10 giga, 20 giga dalam satu hari, satu bulan itu nggak ada masalah. Mau dipakai dari laptop ataupun dari HP itu semua sama. Nah terus di sini kami deliver layanannya menggunakan modem yang terpasang di lokasi bapak dan ibu semua. Ada modem yang ditempelkan di atas, ada yang taruh di meja dan sebagainya. Itu kan modemnya ada antenanya ya. Nah, itu antenanya bisa kita atur, misalkan sudah terpasang di lokasinya di sini misalkan gitu ya. Ternyata ruangan itu bentuknya memanjang di lokasi bapak puskesmas ya. Bisa diarahin aja antena atas itu. Jadi kan dia sebenarnya memancarkan sinyal itu kan dia sebetulnya spiral ya seperti itu. Nah ini tadi seperti yang Bang Suprin sampaikan, ketika misalkan ruangan itu kecil, kita pasang modem di situ, terus ada ruangan yang besar yang lain yang bersekat. Nah yang lain itu jadi nggak kebagian. Yang sering ini kan misalkan orang kehilangan sinyal itu biasanya lokasinya ke arah parkiran ya, atau di pos satpam, kok nggak ada lagi sinyalnya gitu kan, atau sinyalnya jadi kecil, jadi jelek gitu kan, karena memang dari sinyal dari modemnya itu nggak sampai di lokasi yang jauh ya. Atau misalkan di toilet kan cenderungnya tertutup ya. Nah kalau kita pakai di toilet kok jadi lemot, gangguan ya, bukan gangguan karena sinyalnya nggak sampai di lokasi itu ya. Jadi itu juga harus kita pilih-pilih mana yang dia nanti kategorinya dia gangguan internetnya, atau memang sinyalnya nggak kuat karena itu lokasinya jauh atau terhalang oleh dinding atau sekat di lokasi bapak ibu masing-masing. Nah di sini jumlah device yang maksimumnya 10 sampai 12, walaupun sebenarnya 32 user menggunakan atau 32 device itu masih bisa ya. Tapi bukan berarti nanti bapak ibu share ke seluruh masyarakat yang datang gitu kan. Jadi memang internet ini dikhususkan terutama untuk pelayanan di puskesmas ya. Jadi dioptimalkan seoptimal mungkin di 10 sampai 12 device sejumlah staff yang ada di puskesmas ya. Nah itu yang untuk yang indibis. Nah terus kapan kalau misalkan kita harus lapor apakah dia gangguan? Itu kalau di modem itu nanti kelihatan ada lampu merah, ada tulisannya ROSS atau PON merah. Nah itu boleh lapor. Jadi memang biasanya kendalanya di kita itu adalah kabelnya putus. Ini kan panjang nih, deliverynya kami kan dari STO-nya bentuk ya, dari kelapa lagi ya, kelapa sampai ke sini, penarikan kabelnya panjang. Ya. Nah itu bisa jadi kabelnya putus atau misalkan terkadang tercabut di modemnya itu. Jadi nggak sampai terkoneksi, entah karena pemindahan ataupun pernah jatuh gitu ya, kabelnya tertarik, itu juga sama. Nanti indikatornya lampunya merah. Jadi kalau ada indikator lampu merah, boleh tuh lapor, bisa via kominfo duluan gitu ya, atau misalnya ke telepon juga boleh tuh. Nah itu indikatornya. Terus ya